Marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 akan mempresentasikan materi terkait dengan tugas modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah bisa hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan beberapa topik terkait dengan budaya positif yang harus kita ciptakan di sekolah. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Bapak Ibu, memang materi ini cukup banyak. Yang saya sampaikan adalah pemahaman saya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di program guru penggerak angkatan ke-7. Mudah-mudahan apa yang sudah saya laksanakan, termasuk juga Bu Husnul dan teman-teman yang lain, itu nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu, sekali lagi, dalam kesempatan ini saya tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya sebatas sharing terkait dengan materi-materi apa yang sudah saya peroleh selama mengikuti rangkaian kegiatan CGP Angkatan 7. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi. Ya, cukup ini. Kita akan membahas materi yang pertama tentang paradigma perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita sudah tahu bersama bahwa sekolah kita itu adalah sekolah penggerak, di mana sebagai sekolah penggerak itu kita diwajibkan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tentu implementasi kurikulum merdeka itu berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Inti dari kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, itu sebenarnya ada semangat menggerakkan kembali filosofi dari KHD, bahwa menurut KHD pendidikan itu adalah upaya menuntun, ya, upaya menuntun untuk mengembangkan kekuatan kodrat anak sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat, agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka itu terlahir dari filosofi KHD yang sebelumnya itu kita kenal dengan pembelajaran paradigma baru. Kita kemarin dihantam oleh pandemi COVID-19 yang tentu mempengaruhi seluruh segi-segi kehidupan, termasuk juga di sektor pendidikan. Bagaimana kita melihat sikap perilaku anak penuh dengan perubahan, bagaimana proses pembelajaran anak yang semuanya dilaksanakan melalui daring di rumah masing-masing itu tidak optimal. Maka kemudian pemerintah mengubah sistem kurikulum itu menjadi pembelajaran paradigma baru yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Intinya Bapak Ibu, menuntun itu oleh KHD dianalogikan kita sebagai guru
itu mengantarkan peserta didik merawat, memelihara. Ya, jadi kita dianalogikan oleh KAD itu sebagai seorang petani. Bagaimana petani bisa merawat, memelihara benih-benih agar benih itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Tentu benih itu harus kita tanam di tempat yang subur. Nah, sekolah ini menjadi tempat persemaian benih-benih itu. Itu Bapak Ibu terkait dengan paradigma baru. Di dalam kurikulum paradigma baru ini, apa yang berbeda Bapak Ibu? Ada dua muatan di sini. Yang pertama, bahwa di kurikulum Merdeka itu lebih menekankan pada penguatan kompetensi. Artinya Bapak Ibu, bahwa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai anak itu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak masing-masing. Kemudian yang kedua, ini adalah pengembangan karakter. Kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana perkembangan sikap perilaku siswa ketika pandemi COVID itu sangat berbeda dengan karakter-karakter sebelumnya. Nah, ini yang ditekankan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada kegiatan intrakurikuler, yang kedua ada kegiatan co-kurikuler, dan yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu apa? Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan terkait dengan proses pembelajaran anak di kelas. Kemudian kegiatan co-kurikuler itu sebagai bentuk kegiatan pengembangan karakter. Apa yang akan dikembangkan? Yang akan dikembangkan adalah karakter profil pelajar Pancasila. Karena itu di kegiatan co-kurikuler itu juga diambil sebagian jamnya, sebanyak 30% dari jumlah total jam anak dalam menempuh proses pembelajaran di sekolah. Maka 30% diambil untuk kegiatan co-kurikuler, dijadikan sebagai kegiatan profil pelajar Pancasila yang kita sebut dengan P5. Nah, di sekolah ini kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan P5, antara lain yang bertema kearifan lokal, kemudian suara demokrasi, terus berkehidupan global, kemudian akan dilanjutkan dengan bertema kewirausahaan, ya. Nah, itu akan dipelajari oleh anak-anak agar anak-anak itu selain mengembangkan karakter, anak-anak itu juga mengalami secara langsung bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan. Kemarin dia kearifan lokal, kita melaksanakan bagaimana kita membuat garam. Anak kita ajak, selain karakter, anak kita ajak untuk bisa memperoleh pengetahuan secara langsung bagaimana membuat garam, dimulai dari proses awal sampai proses akhir, yaitu produk garam untuk konsumsi dapur. Nah, dari dua muatan ini Bapak Ibu, tujuannya untuk apa? Agar pada proses pembelajaran nanti kita melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Karena itu Bapak Ibu, di dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Berdiferensiasi artinya bahwa materi-materi itu disesuaikan dengan kemampuan setiap anak. Ada anak yang mampu di bidang seni, ada anak yang mampu di bidang lainnya. Maka kita sesuaikan materi yang kita sampaikan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi ini yang dimaksud dengan paradigma baru ini Bapak Ibu. Muara dari kegiatan ini
ini akan disesuaikan dengan kekuatan kodrat, bahwa setiap anak itu, Bapak Ibu, itu tentu memiliki perbedaan, baik itu karakteristik maupun keberagaman. Kita yakin bahwa tidak ada dua orang itu yang memiliki kesamaan, pasti akan memiliki perbedaan, yang setiap perbedaan itu pasti memiliki kekuatan-kekuatan kodrat. Bapak Ibu, dalam filosofi KHD kita hanya diminta untuk menuntun. Artinya bahwa anak hanya kita rawat, hanya kita pelihara, ibarat kita menanam padi, bahwa padi itu cukup kita rawat, kita pelihara agar padi itu bisa tumbuh dengan subur. Tetapi kita tidak bisa mengubah iradat dari padi itu. Kita tidak bisa mengubah padi menjadi tanaman yang lain. Artinya bahwa kita hanya bisa mengembangkan kekuatan kodrat setiap anak. Nah, nanti Bapak Ibu, semua rangkaian materi yang akan saya sampaikan, nanti muaranya bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran itu betul-betul berpusat pada murid. Ya. Yang kedua ini Bapak Ibu, disiplin positif. Ya, Bapak Ibu berbicara tentang disiplin, maka tentu di benak kita yang muncul ketika kita mendengar kata disiplin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa ini? Hubungan. Ada lagi. Ketika kita mendengar kata disiplin, pasti yang ada di benak kita itu adalah selain hukuman, tata tertib, peraturan. Maka berbicara masalah disiplin, terutama disiplin positif, tentu kita harus merefresh kembali, meninjau kembali penerapan disiplin yang sudah kita lakukan di sekolah ini. Apakah penerapan disiplin, peraturan-peraturan kita itu sudah sesuai dengan perkembangan anak, atau perlu dikaji kembali? Nah, makanya kemudian Bapak Ibu, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita menginginkan bahwa anak menunjukkan sikap disiplin itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kita tidak ingin anak-anak menunjukkan sikap disiplin itu muncul karena dia menghindar dari hukuman, karena anak-anak menghindar dari ketidaknyamanan. Nah, maka kemudian disiplin berhubungan dengan hukuman. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kenapa anak itu cenderung untuk melanggar? Maka tentu perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anak itu dipengaruhi oleh motif seseorang. Bapak Ibu, motif itu adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi anak yang tidak melanggar itu sangat bergantung dari motif dia melakukan semuanya. Nah, kita tinjau kembali apakah penerapan disiplin di sekolah ini benar-benar sudah mencerminkan bahwa anak melaksanakan semuanya itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Faktanya Bapak Ibu, banyak kita lihat anak-anak yang masih melakukan pelanggaran, walaupun tidak semuanya. Ada beberapa anak yang masih melakukan pelanggaran, yang tidak disiplin. Maka kemudian apa yang bisa kita lakukan? KHD menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Artinya apa Bapak Ibu? Ketika disiplin positif itu belum muncul dari dalam diri seseorang, maka memang perlu ada pihak lain yang harus memunculkan perilaku-perilaku seperti itu. Artinya Bapak Ibu, kalau saya tangkap dari pernyataan KHD ini, ada bentuk tanda petik paksaan agar seseorang bisa melaksanakan disiplin itu, karena belum muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini dijelaskan ini. Jadi wajiblah penguasa lain. Siapa penguasa lain? Pihak-pihak yang memegang otoritas. Maka kemudian sekolah membuatlah peraturan-peraturan untuk semua bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Memang Bapak Ibu, ketika kita melihat peraturan yang ada di sekolah kita, itu peraturan kita masih menggunakan pola lama. Apa itu pola lamanya? Pola lama yaitu ketika ada anak yang melanggar, itu kita sistem poin. Ketika poin-poin pelanggaran sudah mencapai jumlah tertentu, maka kemudian ada konsekuensi yang harus diterima oleh anak. Padahal disiplin positif itu arahnya bukan ke sana. Arahnya adalah bagaimana anak bisa menunjukkan perilaku yang memang seharusnya itu dilakukan. Artinya bahwa tanpa ada sanksi atau konsekuensi pun, anak seharusnya menunjukkan perilaku sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Kemudian apa tujuannya yang tadi? Bahwa ketika seseorang menunjukkan sikap disiplin diri, bahwa sebenarnya disiplin diri itu artinya mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengontrol perilaku kita sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri untuk memilih tindakan mana yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Jadi tujuan dari disiplin sebenarnya ini. Jadi disiplin itu sebenarnya untuk mengontrol diri kita, ya, untuk mengontrol diri kita, kemudian untuk menguasai diri kita, bagaimana tindakan yang seharusnya kita tunjukkan. Inti muaranya itu Bapak Ibu, kita bisa bertanggung jawab terhadap semua apa yang kita lakukan. Maka sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri. Seseorang melakukan sesuatu karena memang seharusnya itu dilakukan, maka itu bersumber dari dalam dirinya, bukan karena dia takut akan hukuman, bukan karena tidak nyaman, merasa tidak nyaman, atau bukan yang lainnya. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, ras, keyakinan, bahasa maupun latar belakang yang lainnya. Artinya bahwa nilai-nilai yang kita sepakati bersama, yang kita yakini bahwa inilah nilai yang harus kita lakukan. Nah, dari beberapa nilai yang harus kita lakukan, ternyata memang Bapak Ibu, muaranya itu ada di profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebenekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Itu yang akan kita ciptakan pada anak-anak kita semuanya. Bagaimana anak-anak kita memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sederhana. Tentu ini pekerjaan yang berat dan dibutuhkan upaya bersama, semangat bersama untuk mencapai tujuan semuanya. Bapak Ibu, kita tahu bersama di awal semester kemarin, kepala sekolah
itu tentu bersama dengan kita semuanya meminta kita untuk bersemangat, mempunyai satu semangat menjadi pelopor perubahan di sekolah kita. Maka tentu kita akan bersemangat, semangatnya satu, yaitu ayo munculkan di dalam diri kita semangat menjadi pelopor perubahan di sekolah ini. Kemudian bagaimana menanamkan disiplin positif ini Bapak Ibu? Maka kemudian dilanjutkan program oleh sekolah pembiasaan penguatan karakter Pancasila. Apa itu? Setiap hari kita semuanya secara berjadwal menyambut kedatangan siswa dengan salam, sapa, dan salim. Bapak Ibu, itu sebenarnya itu berangkat dari pembiasaan yang kami lakukan. Pada awal saya datang ke sini, saya melihat perkembangan anak-anak ketika datang ke sini itu tidak ada apa-apa. Jadi mereka masuk langsung ke sekolah dan seperti tidak ada apa-apa. Saya tanya ke beberapa teman terkait dengan penyambutan bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19. Nah, tetapi sejak COVID-19 maka kegiatan itu tidak dilaksanakan karena memang proses pembelajaran dilaksanakan secara sesi, sebagian daring, sebagian sesi, maka tidak efektif. Maka kemudian saya berinisiatif dengan teman-teman guru BK untuk kemudian memunculkan kembali semangat pembiasaan seperti itu. Dan bersyukur alhamdulillah apa yang sudah kami lakukan kemudian direspon positif oleh sekolah, yang kemudian pada semester ini kita secara bersama-sama menyambut kedatangan siswa, dan itu menanamkan nilai-nilai positif. Saya berkeyakinan Bapak Ibu terhadap apa yang kita laksanakan bersama itu tentu akan berimbas pada perilaku anak di masa depan, terutama terkait dengan kesantunan. Nah, maka dalam melakukan pembiasaan seperti ini Bapak Ibu tentu dibutuhkan komitmen diri. Komitmen diri untuk menjadi pelopor perubahan positif. Dan kita tidak bisa melaksanakan ini hanya orang-orang tertentu saja. Semua harus bergerak sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah kita ini. Nah, ketika sudah terbangun iklim budaya positif ini Bapak Ibu, maka tentu sekolah kita sebagai tempat bersemainya benih-benih itu menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu semuanya akan merasa nikmat berada di sekolah ini. Jadi ini dan banyak pembiasaan-pembiasaan penguatan karakter yang lainnya yang kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu, saya berkomitmen kepada anak-anak. Jadi ketika saya masuk ke sini, setiap hari Jumat, hari Sabtu, saya lihat anak-anak itu ketika berseragam pramuka itu tidak ada yang pakai hasduk. Ketika saya lihat itu kurang elok. Jadi ketika anak hanya cukup pakai di atas coklat muda, di bawah coklat tua, tanpa ada atribut yang lain, rasanya kurang sedap. Maka kemudian saya berkomitmen kepada anak-anak semuanya bahwa ayo setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu, ayo kita semuanya pakai seragam pramuka dengan atribut. Paling tidak pakai hasduk dan kolom. Dan saya juga akan pakai yang demikian. Makanya Bapak Ibu, setiap hari Jumat, hari Sabtu itu saya melakukan semuanya. Tentu itu seizin kepala sekolah. Saya izin dulu kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan. Oke lah, tidak apa-apa. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Bapak Ibu menjaga komitmen itu sesuatu yang luar biasa. Karena memang pengaruh dari luar itu sangat besar sekali untuk mempengaruhi kita
berbuat yang tidak sesuai dengan harapan ini. Awal saya memakai itu Bapak Ibu bukan tidak ada protes. Yang protes itu malah keluarga dekat. Nah, istri saya itu sampai ini ngapain pakai pramuka, pakai ini? Wong ini tidak ada latihan, tidak ada apa. Tapi saya akan membuat komitmen dengan anak-anak. Di sekolah pun demikian. Ketika saya pakai seperti itu, banyak rekan-rekan yang salam pramuka dan lain-lain. Bagi saya jawab saja salam pramuka. Gitu. Jadi itu tidak ini, karena sudah muncul komitmen diri untuk terus memberi contoh pada anak-anak. Dan saya yakin walaupun memang ada beberapa anak yang masih belum melakukan itu, dan banyak mungkin yang melakukan itu karena berdasarkan ketidaknyamanan, tapi saya yakin suatu saat kalau sudah kita terbiasa melakukan hal-hal yang positif, itu pasti akan dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi di awal dijelaskan bahwa semuanya itu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi ada di teori motivasi perilaku manusia bahwa individu melakukan sesuatu karena ada dorongan. Dorongan itu ada dua Bapak Ibu. Ada dorongan yang bersumber dari dalam, ada dorongan yang bersumber dari luar. Dorongan yang bersumber dari dalam itu dinamakan dorongan intrinsik, dan dorongan yang bersumber dari luar itu namanya dorongan ekstrinsik. Kenapa Bapak Ibu hadir di tempat ini? Karena ada sesuatu yang mendorong. Apakah yang mendorong Bapak Ibu datang ke sini itu dorongan intrinsik atau itu dorongan ekstrinsik? Nah, itu Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ya. Maka kemudian di dalam teori kebutuhan manusia, untuk apa kita melakukan sesuatu? Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Di dalam teori perilaku di sini, ini teori perilakunya teori perilaku positif. Ada 5 kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan survival, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan pertama, bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa bertahan makan, minum, kemudian bertempat tinggal yang layak. Kalau kebutuhan itu tidak bisa kita penuhi, maka mustahil kita akan menuju ke kebutuhan yang selanjutnya. Kalau di teori kebutuhan Maslow itu Bapak Ibu, teorinya itu berdasarkan hierarki. Artinya ketika seseorang masih belum memenuhi satu kebutuhan, maka kebutuhan yang lain tidak mungkin akan terpenuhi. Nah, jadi ini, ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, maka kemudian kita akan menginjak pada kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan kasih sayang. Kita pasti butuh dikasihi, kita pasti butuh disayangi, dan kita pasti butuh mengasihi, kita pasti butuh menyayangi orang lain. Setelah ini tercapai Bapak Ibu, ya, kemudian berangkat menginjak ke kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan tentang kekuasaan. Setelah kita merasa diterima di komunitas tertentu, maka kebutuhan selanjutnya akan meningkat lebih tinggi. Bahwa saya akan berkuasa. Saya ada keinginan, ada kebutuhan untuk bisa berkuasa di komunitas-komunitas tertentu. Setelah itu baru kemudian kebutuhan tentang kebebasan. Terakhir Bapak Ibu, kebutuhan tentang kesenangan. Maka Bapak Ibu, kelima kebutuhan ini secara hierarki. Kebutuhan akhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Kita bisa melihat bagaimana seseorang yang secara finansial dia sudah tidak kurang, bahkan dia sudah lebih. Tapi kenapa dia ingin memenuhi kebutuhan yang lainnya? Misalnya
ingin menjadi apa itu namanya, ingin menjadi kepala daerah misalnya. Padahal tanpa dia menjadi kepala daerah pun keinginan-keinginan atau semua keinginannya sudah bisa terpenuhi. Tapi kenapa dia kok ngoyo-ngoyo, kok mau bersusah-susah untuk, karena dia ingin kesenangan. Ya, ini kalau di Maslow itu kebutuhan untuk aktualisasi. Ya, jadi ini Bapak Ibu tentang Nah, 3 motivasi perilaku. Jadi yang mendasari kita melakukan sesuatu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka pertanyaannya itu pasti, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Maka kemudian seseorang akan melakukan sesuatu karena untuk menghindari ini. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, maka apa yang akan terjadi dengan saya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan? Jadi ini adalah apa ini kalau anunya ini? Saya melakukan sesuatu karena saya mendapat imbalan. Kalau saya tidak mendapat imbalan, maka saya tidak akan melakukan itu. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, seseorang melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Maka pertanyaannya, ketika saya melakukan sesuatu, maka saya akan menjadi orang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu yang kemudian kita harapkan muncul dari murid-murid kita. Motivasi yang ketiga ini yang akan kita munculkan, yang akan kita ciptakan pada murid-murid kita. Kemudian bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid kita? Tentu Bapak Ibu punya cara sendiri-sendiri. Intinya bahwa disiplin positif itu harus kita terus sampaikan, terus kita biasakan kepada murid-murid kita. Bapak Ibu, ini ada contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, maka kemudian kalau kita terapkan disiplin di sini Bapak Ibu, maka ada 3 hal yang terkait dengan disiplin ini Bapak Ibu. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ketika kita kembali melihat kasus ini, apa yang sudah dilakukan Pak Seno itu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Boleh tidak Pak Seno melakukan seperti itu? Apa yang dirasakan oleh Iva ketika Iva diperlakukan seperti itu? Maka Iva akan merasa malu, Iva akan merasa sakit gitu. Maka Bapak Ibu, kalau kita kembalikan dalam penerapan di sini, kira-kira yang dilakukan oleh Pak Seno itu masuk dalam hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi? Maka yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah hukuman. Di dalam pada saat kita memberikan hukuman itu, Bapak Ibu, ada dampak-dampak yang akan dirasakan oleh siswa. Yang pertama,
akan ada kecenderungan siswa itu menunjukkan perilaku yang pasif, akan menunjukkan perilaku yang agresif. Apa itu? Ketika kita memberikan hukuman, sejatinya anak akan merasa tersakiti, anak merasa tidak nyaman, sehingga cenderung anak itu akan menunjukkan perilaku yang pasif. Alah, biarlah, sudah tidak usah apa-apalah, lebih baik saya diam sajalah, ngapain juga, toh nanti juga ketika saya melakukan seperti ini, saya menjadi salah juga, tentu saya akan dihukum juga, maka lebih baik saya diam saja. Atau yang lebih parahnya, anak itu menjadi agresif. Agresif itu ada kecenderungan perilaku yang apa itu namanya? Menantang. Iya, yang merugikan orang lain. Agresif karena anak merasa disakiti, karena anak merasa tidak nyaman atas hukuman yang ia peroleh, maka anak berperilaku agresif. Bisa dilakukan secara verbal, bisa dilakukan secara fisik. Ya, tentu kalau secara fisik ini sudah luar biasa. Paling tidak perilaku agresif itu dilakukan secara verbal, Bapak Ibu. Nah, ketika kita kemudian memberikan konsekuensi kepada anak, maka di sini penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, maka kita berikan konsekuensi. Nah, Bapak minta kamu tidak boleh melakukan pelanggaran ini sebanyak 3 kali. Nanti kalau pelanggaranmu ini 3 kali, apa yang akan kau peroleh? Konsekuensi apa yang akan kamu terima? Maka di situ anak masih bisa menerima. Kenapa? Karena ketika kita membuat konsekuensi, anak juga dilibatkan. Anak tahu. Tetapi kalau hukuman, anak cenderung tidak tahu. Kemudian yang restitusi itu Bapak Ibu pendekatan baru yang kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagaimana caranya? Secara gambaran umum, bahwa ketika ada anak yang melanggar peraturan, anak yang menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai, maka kita ajak anak itu untuk merefleksikan tentang perilaku yang sudah dilakukan, sehingga ini membuat anak lebih bisa diterima oleh kita. Kemudian kalau di hukuman kembali yang kedua, sistem tentu tidak berjalan karena bila murid tidak takut, ada kecenderungan murid itu malah tidak takut terhadap aturan yang sudah ada. Maka ketika ada murid-murid yang tidak takut, maka tentu sistem tidak akan berjalan. Kemudian yang ketiga, ini berlaku hanya pada sebuah institusi, ya. Jadi kepatuhan anak itu hanya terjadi di sekolah ini, tetapi tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Nah, kalimatnya biasanya peraturannya adalah bla 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 bla, maka kamu harus bla 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 bla. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada anak. Yang kelima, tentu murid atau anak membenci peraturan. Nah, kalau kita konsekuensi, tentu ini memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Karena ini sesuai dengan kontrak janji yang sudah kita buat bersama dengan anak. Yang ketiga, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Artinya Bapak Ibu, bahwa yang kita harapkan nanti bahwa siswa anak itu tidak melakukan semuanya itu hanya di dalam sekolah, tapi penerapannya juga disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Maka pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan diakhiri dengan terima kasih. Yang kelima, murid anak akan menghormati peraturan. Ya. Kemudian yang restitusi, mendorong disiplin positif, murid belajar bertanggung jawab,
kemudian kalimatnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan 5, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini masih banyak ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau hukuman itu paksaan modelnya. Kalau konsekuensi itu stimulus respon. Jadi ketika ada stimulus, maka responnya apa? Respon itu akan kuat manakala ada penghargaan di situ. Ketika respon itu diikuti dengan hukuman, maka cenderung respon itu akan lemah, bahkan akan hilang. Itu kalau di teori stimulus respon. Tetapi di restitusi itu ada teori kontrol. Artinya bahwa kitalah yang mengontrol perilaku kita sendiri, bukan orang lain. Ya, dan ini banyak sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, biar tidak ini, coba Bapak Ibu berdiri semuanya dulu. Ayo, coba Bapak Ibu berdiri semuanya. Ayo. Oke, coba angkat tangan yang kanan. Oke, angkat tangan yang kanan. Kemudian kita hitung sama-sama. Hitungannya dari bawah ya. Oke, dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi permainannya begitu Bapak Ibu. Kemudian bisa ya? Coba Bapak Ibu coba saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ganti tangan yang kiri. Tangan yang kiri hitungannya begini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kanan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sama-sama semuanya kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kamu. Ayo coba Bapak Ibu, yang kanan begini, yang kiri 1, 2, 3, 4. Coba Bapak Ibu, sama-sama semuanya. 1, 2, 3, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 semuanya di sini. Wah, ada di sini semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, saya akan mencoba bagaimana komentar Bapak Ibu terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, kemudian kita minta anak itu untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena pelanggarannya adalah terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Jadi anak diminta mencatat hukuman. Oke.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman masih Bapak Ibu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, ini konsekuensi Bapak Ibu. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Oke. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini hebat-hebat sudah semuanya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oke. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12. Hukuman Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Nah, ini konsekuensi. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu biasanya itu diberikan langsung oleh guru. Anak tidak diberi kesempatan, anak tidak tahu. Tetapi kalau konsekuensi itu ketika kita memberikan sanksi kepada anak terhadap apa yang sudah dilakukan, anak itu sudah tahu. Ya, sudah tahu, ada kesepakatan. Ya, anak sudah ini. Jadi ketika kau mengganggu kawanmu, maka kamu akan mendapatkan ini, akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Maka jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita harus tahu apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, kemudian di kasus ini Ibu Ani, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai dengan tepat waktu karena Bu Ani sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Ani berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya yang masuk kelas usai jam istirahat, Bu Ani mengimini murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Ani. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tentangan itu dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Ini terus dilakukan Bu Ani selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan itu. Sampai suatu saat Bu Ani sakit dan terpaksa diganti Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Kenapa murid-murid itu setelah Pak Heru yang menggantikan Bu Ani, kemudian perilaku yang semula muncul kembali, maka dia kemudian berebutan untuk masuk kelas kembali. Jadi karena Pak Heru tidak memberikan hadiah kepada anak-anaknya, yang selama ini dilakukan oleh Bu Ani dengan selalu memberikan stiker bintang kepada anak yang menunjukkan perilaku sesuai seperti itu. Dan ya? Bisa juga Pak, bisa juga karena Bu Ani itu tidak menyampaikan apa fungsi dari antri, gitu. Apa manfaat dari antri, sehingga anak tersebut seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Yasin itu berlakunya hanya di sekolah, tidak ke masyarakat nantinya. Akhirnya saat berganti ke Pak Heru,
Maka anak tidak paham bahwa antri itu penting gitu. Ya. Karena hanya dikasih hadiah saja. Jadi Berarti itu disiplin yang dilakukan anak hanya disiplin yang dipengaruhi oleh luar. Jadi tidak tumbuh masih belum tumbuh. kalau kita kembalikan ke 3 motivasi perilaku, maka anak-anak dari Bu Ani ini anak yang masih menunjukkan motivasi perilaku yang nomor berapa ini Bapak Ibu? Jadi motivasi karena melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Ketika saya melakukan sesuatu itu, apa yang akan saya peroleh? Ketika saya tidak memperoleh sesuatu, maka saya tidak akan melakukan itu lagi. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan penghargaan. Di dalam teori stimulus respon Bapak Ibu, maka ketika ada stimulus akan selalu diimbangi dengan respon. Respon itu akan semakin kuat manakala diikuti dengan reward, dengan penghargaan. Sebaliknya, respon itu akan lemah, bahkan tidak ada ketika respon itu diikuti oleh punishment, yaitu hukuman. Nah, ini yang dilakukan oleh anak-anak Bu Ani tadi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya Bapak Ibu, bahwa ternyata hadiah penghargaan yang selalu kita inginkan, selalu kita berikan kepada anak-anak itu tidak menjamin anak-anak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini fakta, Bapak Ibu. Dan ini fakta. Jadi beberapa kasus saya kapan itu ada kasus ketika anak-anak kita ini masuk dalam kelompok-kelompok unggulan yang secara otomatis konsekuensinya mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran secara reguler di sekolah kita ini. Jadi anak-anak yang masuk dalam kelompok unggulan itu secara otomatis tidak bisa mengikuti pembelajaran secara reguler. Ada anak yang berkomentar. Ya, ada anak yang berkomentar, saya tidak mau Pak masuk di kelas di kelompok unggulan. Kenapa? Kan seharusnya kamu bangga bisa masuk di kelompok unggulan. Bahwa anak-anak yang masuk di kelompok unggulan itu adalah anak-anak yang secara potensi akademik dia sangat menguasai. Ternyata dia tidak mau. Apa yang dia sampaikan? Ketika saya masuk unggulan, tentu konsekuensinya saya tidak bisa mengikuti pembelajaran secara reguler. Dampaknya Pak, tentu nilai saya akan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Loh, nanti walaupun kamu itu tidak ikut pembelajaran reguler, tentu nilaimu itu tetap di atas KKM, katakan begitu. Tentu nilaimu di atas KKM. Berapa Pak itu Pak? Ya di atas KKM atau setidaknya sama dengan standar KKM misalnya. Kalau misalnya sekarang kita idealnya minimal 70, maka setidak-tidaknya dia di atas KKM bisa 75. Dia tetap tidak mau. Saya tidak mau. Padahal ketika anak ini masuk ke dalam kelompok unggulan, di situ kita akan memberikan penghargaan. Dia dibebaskan, tidak ikut segala macam. Ada hak-hak istimewa yang akan dia terima. Tapi dia menolak. Saya lebih baik ikut pembelajaran secara reguler Pak. Karena dengan ikut pembelajaran secara reguler, saya akan tahu bahwa nilai saya itu tentu di atas nilai yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Bisa jadi nilai saya itu bukan 75 Pak. Bisa jadi nilai saya itu adalah 85, 90 dan seterusnya. Artinya bahwa penghargaan yang kita berikan itu tidak menjamin mereka melakukan semuanya. Itu Bapak Ibu, ya.
Karena itu bahwa ternyata penghargaan itu bukan sesuatu yang positif ternyata. Bahwa selama ini penghargaan yang kita berikan itu ternyata kita itu sebenarnya dihukum sendiri oleh penghargaan. Ketika kita selalu menggunakan penghargaan terus, maka itu akan membuat ketergantungan anak. Bahwa anak melakukan sesuatu karena dia akan memperoleh sesuatu. Dan itu yang menjadi harapan. Itu yang menjadi harapan bagi anak-anak kita. Ketika kita lepas tidak memberikan penghargaan, maka secara otomatis ada kecenderungan anak untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari bahwa tindakan baik sudah kita lakukan. Ada sisi positifnya Bapak Ibu. Bahwa ketika kita melakukan sesuatu terus, itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Selain kita mendapatkan penghargaan, kita sebenarnya tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Suatu penghargaan adalah suatu benda peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Kalau kamu bisa, kamu akan dapat ini. Kalau kamu bisa, kamu akan dapat ini. Dan seterusnya. Ini banyak sekali ini Bapak Ibu. Nah, yang perlu ini Bapak Ibu, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan menciptakan kecemasan. Bahkan berpotensi terjadinya bullying. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu berpotensi terciptanya bullying. Ketika kita melibatkan anak pada event-event tertentu, ketika kita mengirim anak-anak kita pada event-event tertentu dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang terjadi? Dia dibully oleh teman-temannya. Wah, gimana kamu? Gimana tadi? Dapat juara? Enggak, gimana kamu? Kok bisa enggak dapat juara? Hanya kayak diri saja kamu enggak juara. Jadi ternyata bahwa penghargaan itu ternyata berpotensi terjadinya bullying. Anak yang kita kirim, anak yang berpotensi kemudian kita kirim, itu bentuk penghargaan kita, bentuk apresiasi kita kepada anak. Ketika mereka kembali, maka cenderung ketika tidak sesuai, tidak memenuhi harapan, cenderung itu dibully. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, kemudian berhenti. Jadi ketika tidak mendapatkan penghargaan lagi, mereka berhenti untuk mencoba. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Jadi sebagai guru, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya untuk melihat kesalahannya baik-baik. Kita katakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kamu sudah pernah lakukan ini, kemarin kamu lakukan ini, sekarang kamu lakukan lagi, besok tentu kamu akan lakukan ini. Dan seterusnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Mengkritik dan mendiamkannya. Ini disadari atau tidak disadari, inilah yang kita lakukan kepada anak-anak kita pada saat anak-anak kita itu berbuat melanggar. Ini, kamu lagi. Ini kan lagu lama, kaset baru. Artinya ya pakun. Tetap saja tokoh-tokohnya ya itu saja. Anak yang terlambat ya yang melakukan ya itu saja. Anaknya ya itu saja. Maka apa yang biasa kita katakan? Nah, ini lagu lama, kaset baru. Ya. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat anak merasa gagal. Maka tadi ada identitas gagal itu. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka diajak kembali, bisa kembali dalam kelompoknya, merasa diterima kembali di dalam kelompoknya dengan karakter yang kuat. Makanya bagaimana caranya tadi, bahwa ketika ada murid yang berbuat salah, kita menanggapi dengan mengajak murid kita yang berlanggar itu merefleksikan perilaku yang sudah ditunjukkan, mencari penyebabnya, mencari apa yang seharusnya dilakukan, dan seterusnya, tanpa menyalahkan perilaku anak. Jadi ini pendekatan restitusi. Untuk apa? Agar mereka muncul dalam dirinya sikap menghargai dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, tentu semuanya itu dipengaruhi oleh 5 posisi kontrol. Apa yang kita sampaikan kepada anak yang melakukan pelanggaran itu dipengaruhi oleh 5 posisi kontrol kita. Selama ini kita itu lebih dominan menunjukkan posisi kontrol yang mana? Gosen, ya. Ini Dian Gosen. Dian Gosen itu menyampaikan ada 5 posisi kontrol yang biasa kita tunjukkan. Yang pertama, ada posisi kontrol sebagai penghukum. Apa contohnya? Ya contohnya seperti tadi, ketika kita melihat anak yang melanggar, ada anak telat. Kamu lagi. Yesus. Lagu lama, kaset baru. Aduh, tokoh-tokohnya ini dan seterusnya. Jadi kita cenderung berperan berposisi sebagai penghukum. Ketika anak menerima perkataan kalimat seperti itu, maka apa yang dirasa oleh anak? Tentu anak itu diam saja, tapi sebenarnya di dalam hatinya pasti penuh dengan gejolak. Dan itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, rasa bersalah. Kamu kok seperti itu lagi sih? Kamu tahu kalau seperti itu. Itu kan bisa merugikan Bapak itu. Nah, jadi membuat seolah-olah anak itu merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya. Ya, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu dampaknya akan seperti ini. Kamu kan tidak berpikir bagaimana kelanjutannya. Nah, jadi posisi kita ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana kita menciptakan situasi kepada diri anak itu merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ya, kalau posisi kita sebagai penghukum, itu sebaliknya, tidak memberi kesempatan pada anak. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, ayo Bapak minta apa yang sudah kamu lakukan ini tidak kamu lakukan lagi. Kenapa? Karena kamu tahu kan, nanti apa yang kamu lakukan nanti akan berdampak juga pada Bapak. Bapak minta ya. Nah, itu sebagai teman. Nah, tetapi yang terakhir, posisi kontrol terakhir itu sebagai manajer. Artinya sebagai manajer kita mengajak anak untuk berdiskusi terkait dengan apa yang sudah dilakukannya, sehingga kembali anak merasa diterima. Maka Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, mana yang lebih dominan? Peran posisi kontrol yang mana yang lebih dominan? Nah, makanya Bapak Ibu, selanjutnya posisi kontrol yang paling tidak sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, ayo mulai sekarang kita minimalkan, bahkan kalau bisa kita tidak lakukan. Dan kita upayakan bisa memerankan posisi sebagai teman, sebagai pemantau, atau lebih-lebih bisa sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu.
Ya, jadi peran kontrol apa yang kita lakukan pada kasus seorang murid saat melanggar peraturan sekolah, misalnya datang terlambat, sebagai penghukumkah, sebagai pembuat rasa bersalah, atau yang lainnya. Kira-kira ini posisi mana? Sebagai teman. Jadi sebagai, kalau bisa kita sebagai manajer, tapi yang terjadi biasanya Bapak Ibu, kita berposisi berperan sebagai apa itu namanya, penghukum. Nah, semuanya itu Bapak Ibu bisa kita wujudkan dengan keyakinan kelas. Artinya bagaimana cara menumbuhkan disiplin diri pada anak-anak, maka bisa kita wujudkan dalam kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai bersama yang harus kita laksanakan juga bersama, yang juga kita sepakati antara guru dan murid, sehingga dalam menetapkan nilai-nilai apa yang dilakukan itu bersumber dari siswanya. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memakai helm? Apakah karena ada polisi? Apakah karena ada operasi? Apakah karena mematuhi pemimpin? Tidak. Tidak. Ya. Karena kita merasa di dalam diri kita, kalau kita berkendara pakai helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Jadi kita memakai helm itu bukan karena ada polisi, bukan karena ada operasi, bukan karena patuh terhadap pemimpin dan sebagainya. Karena muncul di dalam diri kita bahwa kita memakai itu untuk keselamatan kita sendiri. Nah, keselamatan kita itulah yang menjadi keyakinan, nilai-nilai yang kita anut. Ya, nilai-nilai yang kita laksanakan, yang kita anut untuk kita lakukan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari ini pada waktu pandemi? Karena mencuci tangan dan seterusnya itu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, bukan karena yang lainnya. Nah, ini semangat ini yang akan kita munculkan dalam diri anak-anak ini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini disepakati secara tersurat, lepas dari semuanya. Ya. Bagaimana merumuskan keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi umum. Keselamatan. Jadi keselamatan itu sifatnya abstrak. Ya, kita akan selamat manakala keyakinan tentang keselamatan kemudian kita terapkan dalam peraturan itu, yaitu menggunakan helm. Jadi sifatnya lebih abstrak. Sedangkan peraturan itu sifatnya rinci dan konkret, artinya lebih operasional. Kenapa pakai helm? Karena aturan berkendara sudah jelas, aturan lalu lintas sudah jelas, undang-undang lalu lintas sudah jelas. Kenapa kita datang tepat waktu? Dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan seterusnya ini. Banyak sekali ini. Artinya bahwa keyakinan tentang nilai-nilai yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu bersifat abstrak dan umum. Sedangkan peraturan itu lebih rinci dan konkret. Segitiga restitusi yaitu sebuah tahapan memudahkan guru, orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan. Jadi restitusi tadi Bapak Ibu, pendekatan yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa.
Jadi apa itu masalah? Jadi berangkatnya Bapak Ibu dari permasalahan. Tetapi permasalahan yang saya pahami di sini adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, artinya terkait dengan apa itu namanya perilaku-perilaku yang nampak, perilaku melanggar. Itu masalah. Jadi, nah kita lakukan dengan pendekatan segitiga restitusi. Kenapa kok segitiga, Bapak Ibu? Ini tahapannya. Kenapa kok segitiga? Karena di restitusi itu, Bapak Ibu, ada 3 tahapan di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi pada waktu ketika kita ada anak yang melanggar, kita panggil. Nah, awal mula kita ajak anak itu yaitu bagaimana identitas anak itu bisa stabil dulu. Artinya bahwa ketika anak di depan kita itu, anak tidak merasa takut, anak tidak merasa khawatir karena kita panggil. Lalu bagaimana caranya? Maka sampaikan dulu topik-topik netral. Kalau sudah identitas anak ini apa itu namanya stabil, baru kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Apa tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh anak kita? Misalnya kita akan bertanya, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Artinya Bapak Ibu bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak itu tidak kita munculkan, kita tidak diperbolehkan menyalahkan anak. Tapi kita tetap memperlakukan bagaimana nanti kita harapkan anak bisa berubah, bisa bertanggung jawab. Dan seterusnya. Adakah cara yang lebih efektif? Ketika anak misalnya terlambat, kenapa kok terlambat dan seterusnya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kenapa kok dia terlambat? Pakai tas dan seterusnya. Apa yang membuat dia itu pakai tas sehingga kemudian dia bisa mengubahnya untuk tidak terlambat lagi. Nah, upaya-upaya menstabilkan identitas ini Bapak Ibu bisa kita lakukan di awal, di tengah, bahkan di akhir ketika kita melakukan proses segitiga ini. Jadi upaya untuk tidak menyalahkan anak, kita menyampaikan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Kenapa kok kita perlu menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini? Kita ingin bahwa anak itu tidak merasa sendiri. Kita ingin bahwa anak itu tidak merasa bahwa dirinya yang hanya melakukan kesalahan. Kita ingin anak itu ada orang lain yang merasakan apa yang ia rasakan. Maka kalimat-kalimat ini untuk menggugah agar anak tetap merasa kita perlakukan sebagai orang yang tanda petik tidak bersalah. Kemudian setelah itu pada tahap akhir menanyakan keyakinan. Kalau begitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu seperti ini terus, terlambat terus, maka kira-kira kamu ingin menjadi seperti apa kalau kamu terus melakukan seperti ini? Nah, tapi kalau kalimat seperti itu, posisi kontrol kita seperti apa itu? Kalau kamu terus melakukan perilaku seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu ketika kamu terus melakukan seperti itu, kira-kira kamu ingin menjadi apa? Ya, jadi kita ingin mengajak, mengarahkan anak untuk setidak-tidaknya mengubah perilaku yang melanggar tadi. Jadi kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita tadi. Nah Bapak Ibu, ini ada beberapa dokumentasi terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan secara bersama-sama dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, ketika saya melakukan restitusi, kemudian ini ketika mendampingi anak-anak,
terus ketika mendampingi di kegiatan ekstrakurikuler. Banyak lagi ini ketika sosialisasi kepada teman-teman terkait perkembangan sikap dan perilaku anak-anak kita di sini. Kemudian ini sosialisasi kepada wali murid. Nah, ini koordinasi dengan pihak Koramil terkait upaya untuk menanamkan disiplin diri pada anak-anak. Jadi ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tentu banyak hal yang belum sempurna dari apa yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan, silakan Bapak Ibu sampaikan. Kalau tidak ada, dicukupkan ya. Sekiranya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya. Tidak kusakan. Ini sudah kumpul semuanya? Ya, oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gini, kalian minggu kemarin sudah terpilih untuk menjadi model bagi sekolah, ya. Nanti kalian akan diberi pelatihan secara rutin tentang kesamaptaan. Siapa yang akan melatih kalian? Tentu dari pihak Polsek. Ada nanti anggota polisi yang akan melatih kalian secara rutin. Nah, anak-anak, karena kita kelas ini baru terbentuk, maka ke depan tentu di kelas ini harus ada yang memimpin dulu. Siapa kira-kira yang akan menjadi ketua kelasnya di sini? Coba, ayo. Ya, coba. Kira-kira kalau yang menurut Putri, siapa kira-kira yang bisa ditunjuk? Kemudian yang cowok Rama sama Rama sama Awan. Rama sama Awan. Nah, sekarang tidak perlu kita pemilihan secara ini, kita pemilihan secara aklamasi saja. Siapa sih setuju sama calon-calon ini, ya? Yang setuju angkat tangan saja. Sekarang dimulai dari yang cowok dulu. Siapa yang setuju Prama jadi ketuanya?
Sudah? Yang tegas. Yang tegas. Jangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Prama dapat 45. Satria awal, sabar. Belum ada sama sekali nih awal. Oke, awal 1. Kalau yang sudah memilih tidak usah nanya lagi. Kalau sudah memilih tadi, berarti 1. Yang memilih awal. Oke. Sekarang Tara. Oke, Tara, siapa Tara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13. Tara 12. Satunya Nova. Yang sudah tidak usah. Yang sudah pilih tadi. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, dari jumlah tadi Prama dapat suara 45, terus Tara dapat suara 13, ya 13 ya. Kemudian Nova dapat suara 10, awal 0. Maka kita sepakati bersama yang menjadi ketua kelas ini adalah Prama. Wakilnya itu adalah Tara. Nah ya, pokoknya celakean Prama, cewek Tara. Oke, perhatikan. Nah, sudah ya, paham ya? Nah, nanti kita sudah terbentuk pengurusnya, ada ketuanya dulu. Kalau misalnya nanti sekretaris sudah ada, nanti belakang saja. Yang penting kita sudah ada ketuanya. Nah, sekarang anak-anak, Pak Yasin ingin bagaimana di kelas ini nanti semuanya melakukan kegiatan secara bersama-sama. Artinya bahwa semua yang masuk ke dalam kelas ini adalah anak-anak yang mau, ya, yang punya kemauan tinggi untuk melakukan perubahan. Tentu Pak Yasin ingin harus ada kesepakatan yang harus kita buat bersama. Apa itu kesepakatannya? Kesepakatan kelas ini artinya hal-hal yang harus kalian lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kalian buat bersama. Melakukan kesepakatan yang sudah kalian ambil nanti itu didasarkan dari kesadaran diri bahwa benar semua kita melakukan ini memang harus melakukan, bukan karena takut karena ketua, bukan karena ada wakil ketua, bukan karena ada Pak Yasinnya, bukan karena ada Pak Jono dan lain-lain. Bahwa semua harus kalian lakukan karena memang kalian harus melakukan sesuai dengan kesepakatan yang kalian sepakati bersama. Paham ya? Nah, contoh kesepakatan. Tidak terlambat ketika latihan, tidak terlambat ketika kegiatan. Kemudian patuh terhadap guru, patuh terhadap aturan yang sudah itu, bentuk-bentuk peraturan yang akan kita buat bersama. Nanti anak-anak ya, selain kalian akan mendapatkan pelatihan secara rutin oleh Polsek, nanti kalian juga akan diberikan pemahaman. Pak Yasin ingin kalian nanti menjadi agen perubahan bagi teman-teman yang lain. Kalian menjadi contoh
bagi kawan-kawan yang lain dalam menunjukkan budaya positif. Paham ya? Budaya positif. Ketika kalian melihat semua kawan-kawan kalian tampil rapi, semua seragamnya lengkap atributnya, maka ketika kalian melihat seperti itu apa yang ada di gambaran kalian? Kalau Pak Yasin melihat pas pramuka semuanya lengkap, itu Pak Yasin itu indah melihatnya. Oh, ternyata anak-anak kalau semuanya rapi indah. Tapi masih ada beberapa kawan-kawan kalian yang masih belum memakai hasduk, memasukkan batu dan seterusnya. Itu dilakukan karena melihat Pak Yasinnya. Montade Pak Yasinnya locot oleh dan seterusnya. Pak Yasin ingin semua kita lakukan itu atas dasar kesadaran diri. Paham ya? Oke. Kalian tahu kesepakatannya apa yang bisa kalian buat? Kalian bisa membuat kesepakatan. Silakan nanti Pak Yasin minta kalian menulis satu kesepakatan yang harus kalian lakukan. Kalian melakukan benih bukan karena ada Pak Yasin, bukan karena ada Rama sebagai ketua, bukan karena ada Tasa sebagai wakil. Kalian semuanya harus melakukan karena memang harus dilakukan. Ya, bisa ya? Oke, ini ada bawa semuanya. Coba sekarang, mana tadi? Coba sekarang Pak Yasin minta kalian tulis satu hal yang harus kita lakukan. Misalnya tidaklah, terus kalau misalnya oke, yang berhubungan dengan kelas ini. Ketika ada teman kalian misalnya tak seragam mata, tak rapi, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Oh, jujur, enak saja jujur. Menegur. Kalian harus siap. Ketika besok kalian melihat ada kawan kalian itu tak rapi, kalian harus menegur. Kenapa harus menegur? Karena ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Maka jangan sampai kalian yang memberi contoh seragam kanwar. Jangan sampai ada anggota di kelas ini yang tidak memakai hasduk lengkap. Kenapa? Karena kita akan mengajak semua kawan-kawan yang ada di sini untuk berdisiplin diri. Paham ya? Oke, sekarang coba kalian tulis satu hal yang sekiranya bisa menjadi kesepakatan. Kalian tulis, nanti kalian tempel di sini. Nanti kita pilih mana yang bisa dibuat kesepakatan kelas kita di sini. Ya, nanti kita pilih. Paham? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Coba sekarang tulis. Tulis satu aja. Satu hal yang lo lakukan. Menjadi kesepakatan. Ayo coba kalian sekarang tulis satu hal apa yang sekiranya itu bisa menjadi kesepakatan. Kalau sudah menulis, nanti silakan kalian tempel di sini. Ya, silakan kalian tempel di sini. Itu kan ada lemnya. Nah, silakan kalian tulis di sini. Silakan, terserah kalian. Ayo, sudah. Ayo coba tulis. Terserah apa yang kamu tulis. Misalnya apa? Ketika kalian berada di kelas ini, maka apa yang harus saya lakukan? Itu
tadi. Contohnya adalah ketika melihat kancana pernah seragamnya dibuka, apa yang harus kamu lakukan? Menegur. Terserah kan. Yo, terserah yo. Bagaimana sikap kalian kepada ketua? Bagaimana sikap kalian kepada wakil? Bagaimana sikap kalian kepada bapak ibu guru? Nah, silakan terserah kalian. Bebas kalian menuliskan. Terserah yo. Bagaimana kalian bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain? Apa sikap atau perilaku yang harus kalian tunjukkan? Yo, apa sikap atau perilaku yang harus kalian tunjukkan? Karena kalian nanti akan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain dalam membangun disiplin diri. Yo, coba silakan. Yang sudah silakan kita beli di sini. Yo. Yang sudah kita beli di sini. Misalnya hadir tepat waktu. Itu nanti terserah. Tempel di sini sudah terserah. Terserah. Pokoknya sikap atau perilaku yang akan kalian lakukan, kalian nanti akan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain. Ayo, terserah. Oke. Nah ini. Saya. Ini gimana ini? Tenang. Orang. Sekarang ya dia kan kata-kata diginikan. Kita coba buat kesempatan. Diginikan sudah. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Tunggu dulu. Sudah? Sampai sini aja. Oke. Nah, sudah. Mari Pak Yasin bacakan satu-satu. Nanti kalian apakah ini bisa dibuat kesepakatan atau tidak, ya? Oke. Dari sini aja. Nih. Mematuhi perintah yang ada. Cocok? Mematuhi perintah yang ada. Kalian harus patuh. Itu menjadi kewajiban kita. Patuh terhadap peraturan yang sudah ada. Sudah ya ini ya. Oke ini. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Mendengarkan materi, mendengarkan pelatih saat memberi apa-apa. Tentunya
Perintah ya? Ada ya? Oke. Ini ketika ada sampah, buang di tempat sampah. Oke, setuju. Ini bagus ini kesepakatan ini. Oke, kesepakatan. Ya. Jadi nanti ketika melihat sampah, benar kalian tidak perlu disuruh. Jadi ketika kalian melihat sampah yang ada, apa yang harus kalian lakukan? Langsung ambil taruh di tempat sampah. Tidak usah menunggu kawan-kawan yang lain. Ini kesepakatan, ya. Kesepakatan sudah. Kemudian berpakaian rapi lengkap sesuai aturan. Oke. Ya, ini. Pakaian harus lengkap. Oke, sama. Berpakaian harus lengkap sama. Sopan terhadap guru. Sopan, ya, sopan. Benar, bagaimana bentuk sopan terhadap guru? Ketika berpapasan dengan guru, sikap atau perilaku apa yang harus ditunjukkan? Menunjuk aja gitu ya. Bisa ya? Kalian harus lakukan. Terus menegur teman yang tidak berpakaian lengkap. Oke, coba contoh menegurnya bagaimana? Bukan cara itu ya. Nah, ya, jadi tegur dengan santun, ya, tegur dengan santun. Oke, masuk ini. Terus memakai atribut sama, menegur sama, hadir tepat waktu. Disiplin itu, hadir tepat waktu. Tak boleh kita kalian kalau masuk sekolah pagar ditutup jam 6.50. Kalian sebelum jam 6.50 sudah harus ada di sekolah. Oke, ini hadir tepat waktu. Termasuk saat latihan, ya, termasuk saat latihan. Disiplin, nah ini disiplin saat melaksanakan latihan. Oke, disiplin terhadap sama, mematuhi aturan sama, hadir tepat waktu, ada, wajib memakai hasdom. Oke, ini lengkap atribut sudah. Tidak ramai ketika berada di dalam kelas. Oke, ini masuk. Datang tepat waktu, ada. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Pantang menyerah itu apa maksudnya? Bermak contohnya. Ayo, pantang menyerah. Oke, pantang menyerah. Ketika nanti Pak pelatih datang ke sini kemudian kalian diminta untuk berlatih terus, kalian merasa capek, maka kalian harus tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh menyerah. Pantang menyerah begitu. Oke, pantang menyerah ini hadir membuang sampah sama, menghormat pada guru sama, sudah menegur sama, patuh terhadap guru sama, disiplin sama, tidak bercanda saat latihan. Oke, harus serius. Ya, harus serius. Dalam situasi apapun kalian harus serius, harus sungguh-sungguh. Ya, ini jadi kesepakatan. Tidak bercanda. Menegur sama, mendengarkan guru sama, menghargai, tidak boleh telat. Oke, disiplin tadi sudah ada. Sopan satu terhadap guru, dan tepat waktu, hadir tepat waktu. Menghargai ketua. Menghargai ketua. Oke. Sopan menghargai guru, sopan sama semuanya ini, sama sopan. Nah, nanti tugasnya ketua musyawarah, silakan yang diberi tanda kumpulkan nanti ditulis. Ya, ada beberapa kesepakatan yang sudah kita ambil, nanti ditulis. Ya, nah, anak-anak. Kesepakatan kelas sudah kita ambil bersama. Konsekuensinya nanti kalian harus laksanakan semuanya dengan kesadaran diri. Kalian melakukan sekali lagi bukan karena ada Pak
guru yang lain, bukan karena takut ke ketua, bukan karena takut ke wakil ketua, tapi semua harus dilakukan karena memang harus dilakukan. Apa contohnya? Contohnya Pak Yasin sudah berkali-kali sampaikan, hari Jumat, hari Sabtu Pak Yasin pakaian pramuka lengkap. Kalian bisa lihat Bapak Ibu guru tidak ada yang pakai seragam pramuka lengkap. Pak Yasin pakai. Kenapa Pak Yasin seperti itu? Karena Pak Yasin komitmen. Pak Yasin membuat kesepakatan di dalam diri Pak Yasin untuk memberi contoh pada kalian semua. Satu. Yang kedua, kalian bisa lihat setiap harinya ketika Pak Yasin berpakaian. Hari Senin pakaiannya coklat-coklat itu. Pernah tidak kalian lihat bajunya Pak Yasin itu keluar dari celana? Terus, karena itu memang kesepakatan yang sudah diambil. Kecuali batik, ya kecuali Pak Yasin pakai seragam batik itu baru keluar. Hari Senin, hari Rabu ketika pakaian putih hitam, pakaiannya putih, celananya hitam. Pernah tidak kalian melihat pakaian putih Pak Yasin keluar? Tetap dimasukkan. Nyaman apa tidak nyaman? Tapi karena itu sudah kesepakatan, maka tetap Pak Yasin lakukan. Termasuk hari Jumat, hari Sabtu. Ada yang nyaman, tapi karena ini sudah kesepakatan, ini menjadi komitmen di dalam diri Pak Yasin, maka Pak Yasin lakukan terus. Termasuk nanti kalian kesepakatan yang kita sepakati bersama, kalian harus lakukan. Paham ya? Sepakat? Sepakat? Siap berjanji? Siap berjanji? Oke. Semua tangan kanan pegang dada yang sebelah kiri sini. Tangan yang kanan pegang dada. Dada di sini. Bobot dada. Ini kan jantung. Di sebelah kiri sini jantung. Jantung, hati di sini. Ya. Oke, di sini. Dada. Oke. Pejamkan mata. Relax. Pejamkan mata. Fokus. Masih belum bisa dimulai. Masih belum bisa dimulai. Fokus. Tidak ada suara. Fokus. Pejamkan mata. Fokus. Mari fokus. Tidak ada yang guyon. Tidak ada yang guyon. Sudah? Baik. Semua ikuti kata-kata Pak Yasin, baca di dalam hati saja. Ya, ikuti di dalam hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji pada hari ini dan di sini saya akan menjadi model bagi teman-teman yang lain untuk menunjukkan budaya positif di sekolah. Saya berjanji untuk menjadi tim yang hebat, untuk berjanji menjadi anak yang membanggakan orang tua, sekolah, negara, dan bangsa. Saya berjanji akan mematuhi semua kesepakatan yang sudah kami ambil bersama. Saya akan melakukan semuanya itu atas dasar kesadaran diri, bukan karena paksaan, bukan karena ada hukuman dan lain-lain. Oke, selesai. Kita berjanji, mari kita semua bergerak bersama. Kalian termasuk Pak Yasinnya. Ayo tunjukkan bahwa saya bisa. Ya, ayo mulai setia kita biasakan berdisiplin diri. Oke, terima kasih Pak Yasin Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.